Jokowi, saya takut kalau ada yang gagal koalisi, istana yang dituduh. Nah, kalau saudara-saudara yang menyadap secara ilegal ini bukan pihak Pak Ahok atau tim pengacaranya Pak Ahok dan pihak lain, saya juga bermohon kepada negara untuk diusut siapa yang menyadap itu. Sebetulnya itu cuma passion aja. Passion artinya gini, setiap orang yang memiliki budaya berpikir itu pasti setiap orang memiliki apa? Memiliki ada rasa, namanya ada sense dari pemberontakan intelektual seseorang. Artinya apa? Kalau ada rasa itu, ada tanggung jawab terhadap bangsanya, terhadap negara, pasti dia tidak akan bisa diam. Ada giroh di dalamnya untuk mengatakan bahwa ini nggak adil, ini nggak baik nih. Kita melihat bahwa dampak dari KLB Medan dengan adanya Pak Muldoko, dengan sikap Muldoko yang selama ini seakan-akan menolak, bahkan tidak terlibat, ini sikap yang tidak konsisten yang ditunjukkan Muldoko. Dan ini sangat merugikan sekali terhadap pemerintahan Jokowi. Walaupun kita lihat bahwa sandiwara politik SBY yang selama ini kita sudah ketahui tentang playing victim, seakan-akan menjadi korban dan dikorbankan, ini sudah nggak laku lagi. Seharusnya Pak SBY punya kreativitas politik lah. Sampai saat ini Pak belum. Instruksinya kan pasangan lain gitu. Iya. Kemarin partai-partai politik memang menyampaikan semuanya ingin mendorong agar ada calon lebih dari satu. Udah ada komitmen itu. Tapi di lapangan ya nanti kita lihat. Lain kalau Pak Jokowi tunggu misalnya ada orang yang minta supaya misalnya LBH atau ahli tata negara minta itu direvisi, Bivitri Susanti misalnya minta direvisi, lalu bilang oke, kita revisi. Maka terlihat Presiden mengerti demokrasi dan menghargai rakyat. Ini dia cuma menghargai kritik atau tuntutan dari Presiden SBY. Karena omongan Presiden Jokowi menunjukkan bahwa dia sangat concern dengan soal koalisi-koalisi ini. Bahkan mungkin juga termasuk menggagalkan koalisi. Jokowi, saya takut kalau ada yang gagal koalisi, istana yang dituduh. Presiden Joko Widodo khawatir ia dan pihak istana bakal menjadi kambing hitam bila ada koalisi partai politik yang gagal terbentuk menjelang pemilihan umum atau pemilu 2024 mendatang. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi nanti yang dituduh nanti istana lagi. Ini istana, kata Jokowi dalam acara peringatan ulang tahun Partai Hanura di Jakarta Convention Center Rabu 21 Desember 2022. Padahal Jokowi menegaskan bahwa ia tidak tahu-menahu soal koalisi partai politik karena itu merupakan wewenang pimpinan partai politik. Namun menurut Jokowi, ia dan pihak istana memang paling mudah dijadikan kambing hitam atas gagal terbentuknya koalisi partai politik. Lain kalau Pak Jokowi tunggu misalnya ada orang yang minta supaya misalnya LBH atau ahli tata negara minta itu direvisi, Bivitri Susanti misalnya minta direvisi, lalu bilang oke, kita revisi. Maka terlihat Presiden mengerti demokrasi dan menghargai rakyat. Ini dia cuma menghargai kritik atau tuntutan dari Presiden SBY. Nah, kalau saudara-saudara yang menyadap secara ilegal ini bukan pihak Pak Ahok atau tim pengacaranya Pak Ahok dan pihak lain, saya juga bermohon kepada negara untuk diusut siapa yang menyadap itu. Kita melihat bahwa dampak dari KLB Medan dengan adanya Pak Muldoko, dengan sikap Muldoko yang selama ini seakan-akan menolak, bahkan tidak terlibat, ini sikap yang tidak konsisten yang ditunjukkan Muldoko. Dan ini sangat merugikan sekali terhadap pemerintahan Jokowi. Walaupun kita lihat bahwa sandiwara politik SBY yang selama ini kita sudah ketahui tentang playing victim, seakan-akan menjadi korban dan dikorbankan, ini sudah nggak laku lagi. Seharusnya Pak SBY punya kreativitas politik lah. Sampai saat ini Pak belum. Instruksinya kan pasangan lain gitu. Iya. Kemarin partai-partai politik memang menyampaikan semuanya ingin mendorong agar ada calon lebih dari satu. Udah ada komitmen itu. Tapi di lapangan ya nanti kita lihat. Sebetulnya itu cuma passion aja. Passion artinya gini, setiap orang yang memiliki budaya berpikir itu pasti setiap orang memiliki apa?
ada rasa namanya, ada sense dari pemberontakan intelektual seseorang. Artinya apa? Kalau ada rasa itu, ada tanggung jawab terhadap bangsanya, terhadap negara, pasti dia tidak akan bisa diam. Ada giroh di dalamnya untuk mengatakan bahwa ini nggak adil, ini nggak baik nih. Karena omongan Presiden Jokowi menunjukkan bahwa dia sangat concern dengan soal koalisi-koalisi ini. Bahkan mungkin juga termasuk menggagalkan koalisi. Jokowi, saya takut kalau ada yang gagal koalisi, istana yang dituduh. Presiden Joko Widodo khawatir ia dan pihak istana bakal menjadi kambing hitam bila ada koalisi partai politik yang gagal terbentuk menjelang pemilihan umum atau pemilu 2024 mendatang. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi nanti yang dituduh nanti istana lagi. Ini istana, kata Jokowi dalam acara peringatan ulang tahun Partai Hanura di Jakarta Convention Center Rabu 21 Desember 2022. Padahal Jokowi menegaskan bahwa ia tidak tahu-menahu soal koalisi partai politik karena itu merupakan wewenang pimpinan partai politik. Namun menurut Jokowi, ia dan pihak istana memang paling mudah dijadikan kambing hitam atas gagal terbentuknya koalisi partai politik. Nah, kalau saudara-saudara yang menyadap secara ilegal ini bukan pihak Pak Ahok atau tim pengacaranya Pak Ahok dan pihak lain, saya juga bermohon kepada negara untuk diusut siapa yang menyadap itu. Kita melihat bahwa dampak dari KLB Medan dengan adanya Pak Muldoko, dengan sikap Muldoko yang selama ini seakan-akan menolak bahkan tidak terlibat, ini sikap yang tidak konsisten yang ditunjukkan Muldoko. Dan ini sangat merugikan sekali terhadap pemerintahan Jokowi. Walaupun kita lihat bahwa sandiwara politik SBY yang selama ini kita sudah ketahui tentang playing victim, seakan-akan menjadi korban dan dikorbankan, ini sudah nggak laku lagi. Seharusnya Pak SBY punya kreativitas politik lah. Sebetulnya itu cuma passion aja. Passion artinya gini, setiap orang yang memiliki budaya berpikir, itu pasti setiap orang memiliki apa? Memiliki ada rasa namanya, ada sense dari pemberontakan intelektual seseorang. Artinya apa? Kalau ada rasa itu, ada tanggung jawab terhadap bangsanya, terhadap negara, pasti dia tidak akan bisa diam gitu. Ada giroh di dalamnya untuk mengatakan bahwa ini nggak adil, ini nggak baik nih. Karena omongan Presiden Jokowi menunjukkan bahwa dia sangat concern dengan soal koalisi-koalisi ini. Bahkan mungkin juga termasuk menggagalkan koalisi.